Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam satu khutbahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah sebelum mati, dan bersegeralah beramal soleh sebelum kamu sibuk, dan sambunglah hubunganmu kepada Allah dengan memperbanyak berzikir kepadanya. Wa aksirus shadaqah." Nah, ini ada yang ada hubungannya dengan kita. Wa aksirus shadaqah, dan perbanyaklah sedekah. Fis sirri wal alaniyah, baik sembunyi maupun terang-terangan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada orang yang kalau sedekah tidak mau disebutin, bagus. Ada juga orang yang sedekah diumumin, itu pun tidak jadi soal asal yang ngumumin bukan dia, orang lain. Maksud mengumumkannya untuk memancing gairah yang lain supaya mau beramal, itu pun tidak ada salahnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, karena semuanya tergantung kepada niat. Kata Nabi, wa aktsirus shadaqah, perbanyaklah sedekah, fisri wal alaniyah, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Kalau sedekah kamu perbanyak, kata Nabi, turzaku wa tunsoru wa tujbaru, kamu akan diberikan rezeki, kamu akan ditolong oleh Allah, dan kamu akan dicukupi segala keperluan kamu dalam kehidupan ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi mana qasamalin min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad, itu janji Nabi. Tidak akan berkurang harta seseorang karena disedekahkan, bahkan akan tambah, tambah, dan tambah. 3 kali janji Nabi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, harta tidak akan menjadi kurang karena disedekahkan, bahkan dia akan bertambah, dan akan bertambah. Orang yang kita sedekahi mungkin dia tidak akan bisa membalas, tapi Allah yang akan membalasnya melalui jalan lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, apabila kita menyenangi hati ibu bapak kita dengan membelanjakan sedikit harta yang kita miliki, Allah akan memberikan balasannya. Apabila kita menyantuni yatim piatu, sanak famili, kerabat, andai tolan atau keluarga kita, Allah yang akan memberikan balasan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang membuat kita berat kadang-kadang karena kita berpikir, yang boleh kerja saya setengah mati, peres keringat, banting tulang, ente datang-datang mau minta macam apa? Ini cara kita berpikir yang akhirnya membuat kita jadi bakhil. Yang kerja jelas kita, peras keringat, banting tulang kita, tapi lantaran kita sedekahkan kepada orang lain, Allah makin membuka keluasan pintu rezeki itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan kata lain, rezeki orang lain cuma barangkali salurannya lewat channel kita. Berbahagialah manusia kalau dia menjadi semacam saluran yang dipercayakan Allah untuk meneruskan rezeki kepada orang lain. Makin banyak kita menolong orang, makin Allah tolong kita. Tapi kadang makin mengunci kita dari persoalan orang lain. Kita mampu, kita tahu, tapi kita tidak mau tahu. Biasanya Allah memberikan jalan ada saja, yang harta itu jadi keluar tapi manfaatnya tidak ada. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, suatu sedekah apabila sudah keluar dari tangan orang yang memilikinya, maka dia akan berkata dengan 5 macam perkataan. Jadi ketika saudara sedekah kepada pengemis, kepada fakir miskin, kepada yatim piatu, harta yang disedekahkan itu bicara 5 kalimat. Apa katanya? Pertama, kuntu shaghiratan fakassar fakabbartani, aku ini kecil tapi kau besarkan aku. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, betapa tidak jadi besar kalau 1 dibalas 10, 10 dibalas dengan 100, 100 pun masih dikali 7, itu pun masih ditambah dengan janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha,
Allah melipat gandakan pahala dari orang-orang yang dikehendakinya. Jadi kalau jumlah yang sedikit, yang kecil mau diperbesar, sedekahkan dia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, dia akan berkata, dahulu engkau yang jaga saya, kata uang yang kita sedekahkan, tetapi lantaran engkau sedekahkan saya, maka sekarang sayalah yang menjaga kamu. Dia akan menjaga kita dari kobaran api neraka. Dia akan menjaga kita dari segala bahaya dan bencana. Sebab kata Nabi, as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah bisa menolak bencana. Asal jangan niat sedekah tapi buang sial. Tidak ada itu istilah buang sial. Saudara-saudara kaum muslimin, sedekah itu yang kedua berkata, dulu kamu jagain saya. Kita punya duit, kita jagain itu duit. Tapi begitu kita infakkan dia di jalan Allah, dialah yang akan menjaga kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, dia akan berkata, dulu saya musuhmu, tapi engkau cintai saya. Bukankah dalam Quran Allah mengatakan bahwa harta dan anak bisa jadi fitnah? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang keempat, saya adalah sesuatu yang fana, yang tidak kekal, tapi karena engkau infakkan di jalan Allah, engkau kekalkan saya. Uang kita yang kekal adalah yang sudah kita sedekahkan kepada orang lain. Kekal dalam arti nilai pahalanya tidak bisa dicuri orang, tidak bisa diakui orang, itulah milik kita yang sebenarnya. Yang di kantong kita milik kita sementara. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, dia akan berkata, kuntu qalilatan fakassartani, aku dulunya sedikit, tapi lantaran kau sedekahkan aku, maka sekarang aku jadi banyak. Berlipat ganda nilainya. Jadi kalau hendak kita lipat gandakan jumlah harta yang ada, sedekahkan, infakkan, dermakan dia di jalan Allah. Bersahabat dengan yatim piatu, bangun rumah-rumah sakit tempat umat memelihara kesehatan supaya dia bisa melaksanakan ibadah, bangun sekolah dan tempat-tempat pendidikan, madrasah dan pondok-pondok pesantren, majelis-majelis taklim dan pusat-pusat kegiatan remaja untuk sesuatu yang bermanfaat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Al-Baqarah ayat 271 menjelaskan, apabila engkau sembunyikan dan engkau berikan sedekah itu kepada fakir miskin, maka itu adalah yang terbaik bagi kamu. Mengumumkan sedekah pun tidak jelek, tetapi akan lebih baik lagi kalau biarlah hanya kita dan Allah saja yang tahu, untuk menghalangi dan mencegah manusia dari terjebak terkena penyakit riya atau segala perbuatannya hanya karena ingin dilihat dan dinilai oleh orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, jangan menyebut-nyebut atau menyakiti hati orang yang menerima sedekah tadi. Al-Baqarah 264 berpesan, wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau rusak sedekahmu itu dengan mengundat dan menyakiti hati orang yang menerima. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, usahakanlah mendermakan atau menyedekahkan yang terbaik. Ali Imran ayat 92 menjelaskan, engkau tidak akan mendapatkan kebaikan sampai engkau infakkan apa yang engkau cintai. Jangan kalau sudah urusan sedekah lalu dipilih yang paling jelek, urusan beramal lalu dipilih yang kira-kira sudah akhir dan tidak kepake lagi di rumah. Begitu mau sedekah, buka dompet, kresik-kresik, cari yang paling kecil, pakaian cari yang sudah paling gak kepake. Ini disindir dalam An-Nahl ayat 62, wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Untuk Allah mereka berikan apa yang sudah mereka tidak senangi, apa yang sudah mereka tidak sukai. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, dermakan, sedekahkan harta itu dengan muka yang cerah dan gembira. Sebab Nabi dalam satu bahasa tamsil pernah memberikan ibarat, sabaqa dirhamun ala mi'ati alfi dirhamin. Satu dirham mendahului 100.000 dirham. Maksudnya apa? Satu dirham yang diberikan disedekahkan dengan ikhlas,
muka cerah dan gembira akan lebih baik daripada sedekah 100.000 dirham tapi dengan muka lecet, tampang kusut, muka kayak bemo. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, seolah-olah menyesal atas sedekah yang telah diberikannya. Dan yang terakhir, tentu saja harta itu harus didermakan kepada sesuatu yang halal. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, banyak ulama-ulama terdahulu yang kadang-kadang menyelipkan uang di bawah tikar untuk sholat dalam masjid dengan niat dia sedekah kepada siapa saja yang menemukannya. Sampai orang yang disedekahinya pun dia tidak ingin tahu kalau sedekah itu berasal dari dirinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita menyadari bahwa perbendaharaan Allah sangat luas. Allah maha kaya, Allah maha mampu. Harta adalah amanah, manfaatkan dia dengan sebaik-baiknya. Kepada saudara-saudara yang dikaruniai kelebihan harta dalam hidup ini, marilah kita merenung. Pada saat kita lahir ke alam ini, tidak selembar kain pun yang kita bawa. Tidak ada harta yang kita miliki. Kalau sekarang kita tumbuh menjadi orang berhasil, menjadi orang yang kaya dalam penilaian orang lain, itu bukan karena usaha kita sendiri, tapi juga faktor dukungan dari lingkungan, teman-teman yang memberikan dorongan, sahabat-sahabat yang memberikan peluang. Seluruhnya memungkinkan kita menjadi kita yang sekarang ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam segi lain, rizki bagaimanapun banyaknya bukanlah merupakan tujuan dalam kehidupan ini. Rizki hanya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan hidup kita tidak lain adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dengan kata lain, harta untuk tujuan jangka pendek yaitu dunia dan seluruh isinya harus menjadi rahmah bagi lingkungan, sedang untuk tujuan jangka panjang dia harus menunjang jalan menuju ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun di belahan bagian dunia ini, jumlah orang miskin selalu lebih banyak dari orang-orang kaya. Tapi kadang-kadang tidak mustahil orang miskin itulah yang menyebabkan orang jadi kaya. Orang dipanggil alim karena ada yang bodoh, orang dipanggil kaya karena ada yang miskin. Kalau tidak ada orang miskin, tidak akan ada orang kaya, sebab tidak ada yang ngukur. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita kaya dibanding sama yang miskin, ada bahan perbandingan. Oleh karenanya umat Islam itu, kata Nabi, aku heran persoalan orang Islam ini. Segala persoalan baik bagi dia. Kalau dia mendapat nikmat, dia bersyukur, itu pun baik. Kalau dia terkena kesulitan, dia bersabar, itu pun baik. Dua-duanya baik, dua-duanya berpahala, asal kita tidak salah terima. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita yang mayoritas berada di bawah garis kemiskinan, hendaklah menghadapi hidup ini dengan husnuzon, baik sangka kepada Allah. Yang kaya bersyukur, lalu memanfaatkan kekayaan itu sesuai dengan tuntunan Allah. Yang miskin bersabar, itu baik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saudara-saudara, malah baginda Rasul sering mengucapkan satu doa, yaitu Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, dan kumpulkan saya di akhirat nanti bersama golongan orang-orang yang miskin. Kenapa? Sebab orang miskin di akhirat sidangnya nggak lama-lama. Apa yang mau diperiksa orang miskin? Tapi yang kaya, dia punya tanah ratusan hektar, tanahnya disidang. Dia simpan uang puluhan juta di bank, uangnya diselidiki. Dari mana didapat, kemana dibelanjakan. Dia punya tanah di mana-mana, dia punya rumah di mana-mana, rumahnya akan jadi masalah, dan begitu selanjutnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah,
Oleh karena itu, kedua sikap ini akan sama baiknya asal kita tidak salah terima. Allah senantiasa memberikan yang terbaik buat kita. Jangan lupa, Allah punya sifat Rahman, Allah punya sifat Rahim. Pengasih, dia tidak pilih kasih, siapapun saja dikasih. Penyayang, sayangnya tidak terbilang. Bedanya apa? Tidak semua orang yang dikasih lalu disayang. Orang yang disayang tentu dikasih. Kalau tidak dikasih, ada pertimbangan lain untuk kepentingan orang yang disayang tadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan kacamata inilah kita harusnya baik sangka terhadap kenyataan hidup yang kita hadapi. Tidak lalu buruk sangka. Apapun yang diberikan Allah kepada kita, keadaan kita yang sekarang ini, inilah yang terbaik untuk kita menurut ilmunya Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita dahului dengan buruk sangka, bayang rajin rezeki seret bubar, iman mantap tapi hidup susah, bisa jadi kufur. Saudara hadirin yang saya muliakan, sebab itu dalam An-Nisa ayat 32 Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tuntunan, jangan kamu mengangan-angankan, menginginkan kelebihan yang diberikan Allah kepada sebagian kamu dari sebagian yang lain. Angan-angan yang menimbulkan sifat hasud dan dengki lalu mengutuk. Kalau sudah saling mengutuk, inilah yang terjadi. Yang kaya pelit, maka yang miskin doanya jadi doa nggak bener. Pelit gua doain biar rumahnya kebakaran. Itu interaksi yang timbal balik. Lah, yang miskin hatinya hasud, yang kaya ngapain sedekah bagi nyumbang orang kayak begitu, hatinya jahat benar. Ini bisa terkena pengaruh timbal balik kalau dilandasi oleh sikap yang salah terima. Maka artinya ini, yang kaya bersikap murah, yang miskin berdoa. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dari mulut dan perut orang-orang miskin, doa biasanya terpancar, lebih konsentrasi, lebih khusyuk. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, semestinya saudara pada waktu perutnya kenyang dengan pada waktu perut lapar, doa mantepan waktu lapar. Kenapa? Ada perasaan semacam ketergantungan yang mutlak kepada Allah. Walaupun tidak mesti doa itu lalu qabul, sebab qabul dan tidaknya suatu doa itu hak prerogatif dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau Nabi pernah berdoa minta hidup dalam keadaan miskin, bukan berarti umat Islam tidak boleh kaya. Ini khususiat loh, etika kehidupan Nabi, artinya tidak pantas kalau Nabi minta kaya. Sedangkan umatnya silahkan saja kaya, asal kekayaan itu menopang jalan menuju ridho Allah dan menjadi rahmat bagi lingkungan dan terhadap sesama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pantas saja kalau Allah memberikan ancaman neraka wain, celaka bagi pengumpat dan orang-orang yang menumpuk-numpuk harta lalu menghitung-hitungnya, mereka sangka harta itu bisa mengekalkan kehidupan dunia. Sama sekali tidak, kata Allah, la yumbazanna fil hutamah, pada waktunya mereka akan dilemparkan ke neraka hutamah, yaitu api yang menyala yang membakar sampai ke hati mereka, yaitu api yang menyala yang membakar sampai ke hati mereka.